Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Menyongsong Indonesia Maju dan tentunya pelestarian budaya kesenian Dul Muluk. Cek Wan, tadi kita sudah berbicara cukup banyak tentang katakanlah tadi generasi penerus sendiri. Bagaimana sih agar generasi penerus ini betul-betul juga mencintai kesenian lokal kita, salah satunya Dul Muluk ini sendiri. Mungkin apa nih kiat-kiat yang kita lakukan? Kalau uji Cek Wan pribadi, Cek ya. Cek Wan tuh kepingin dia tadi gimana caranya teater Dul Muluk ini digilir untuk ke sekolah-sekolah, Cek, tampil. Dan mereka ya di bidang pendidikan lah yang ngaturnya kan gitu kan. Tapi kami kalau dikasih tahu pasti kami mau, Cek. Tampil-tampil di sekolah. Dan anak-anak kan pada semua umumnya kan ada di sekolahan. Nah dengan itu dia kenal, dia kan akhirnya mencintai. Nah kalau kita tidak dikenal di sekolah-sekolah, gimana orang dia tahu gitu loh. Mohon maaf nih ya, kalau Cek Wan lihat sekolahan yang memang benar-benar mahal. Nggak pernah ada yang masuk kayak itu kan. Jadi malah mereka nggak kenal. Taunya ya larinya di zaman sekarang lah akhirnya. Nah Cek Wan pingin, mudah-mudahan pemerintah juga bisa mensupport pemain-pemain Dul Muluk yang punya Dul Muluk bisa diorbitkan ke sekolah-sekolah. Insya Allah budaya kita tidak akan tertinggal. Kalau untuk saat ini pemain-pemain kita ada nggak dari generasi muda yang umur berapa kalau memang mereka ikut pentas? Masih ada. Masih ada? Ya tergantung perannya. Mungkin dia jadi anak ya bisa jadi anak-anak. Iya. Bahkan yang jadi raja sesuai dengan umurnya paling, Cek. Kalau kita diundang ditampil nih, mungkin ada tidak kita juga mengajak ada generasi muda, maksudnya terlibat juga dalam pentas nasional sini? Ada. Sekarang ini sudah ada yang masuk ikut dalam bergabung dalam sudah pemain. Ada, Cek. Sudah ada. Ya di Teater Kurnia itu sudah ada anak-anak yang muda di daerah KM 12 Karyajaya sana ada. Atau adakah misalnya dari katakanlah organisasi atau pengurus katakanlah pemain memberikan pelatihan-pelatihan mungkin ke generasi penerus ini agar mereka mau ikut bergabung, ingin juga melestarikan budaya Dul Muluk ini, mungkin ada upaya-upaya gitu pelatihan, karena kan ini mungkin pentas seperti Cek Wan bilang memang harus perlu fisik kuat. Itu bagaimana Cek Wan? Ya itu tadi, Cek, kami itu kan kepingin nih ngajar ke mereka. Tapi kalau kami tidak ada di sekolah nggak setuju kami masuk, ya kami nggak bisa masuk nih. Tapi kalau ada dari dinas pendidikan apa ibaratnya memperbolehkan semuanya, ada perintah lah, mungkin bisa kami masuk gitu loh. Kuncinya itu aja, Cek. Ya, kalau misalnya dari pemain-pemain kita sendiri, katakanlah kayak Cek Wan dan teman-teman ada sendiri punya inisiatif sendiri untuk memberikan ilmu-ilmu tentang kesenian Dul Muluk ini. Iya. Nah di sini itu Cek Wan kan selama ini kan kadang ngajar juga, Cek. Ngajar di eskul lah ya. Kadang Cek Wan ngajari ya seni budaya juga, mencintai budaya. Itu salah satunya untuk supaya mereka kenal budaya. Alhamdulillah ya ada 6 sekolah lah Cek Wan ngajar. Itu Cek Wan kenali, dan bukannya Cek Wan tuh pengen, oh ini aku, bukan. Saya tuh menampilkan diri saya sendiri itu untuk supaya mereka tuh, oh iya benar apa yang saya katakan gitu, Cek. Pinginnya seperti itu. Insya Allah kalau mengorbitkan terus, Cek Wan. Terus dilakukan ya. Mungkin dalam waktu dekat ini ada tidak mungkin akan tampil Dul Muluk kesenian ini di katakanlah di Kota Palembang, ataupun ada yang mengundang juga? Mungkin di daerah-daerah, Cek. Daerah itu tetap. Maksudnya ada. Di daerah itu di mana? Di luar Kota Palembang? Di luar Kota Palembang. Oh, kebanyakan dari daerah mana? Di daerah Pemulutan. Pemulutan tuh yang paling hobi ibaratnya Dul Muluk gitu. Paling hobi, paling di daerah Pelaju, Kertapati gitu. Itu daerah seberang. Biasanya kalau tampil itu apa nih yang kita kedepankan? Rata-rata mereka keinginan Dul Muluk itu tampil tentu akan berbeda kan setiap saat tampil, temanya atau mungkin itunya itu gimana nih, Cek Wan? Nah kebanyakan yang si pemakai teater kita ini kepinginnya hiburan pertama dia. Dan disinilah kiatnya kita sebagai seniman, kadang yang tuan rumah tuh kepingin kami ini terhibur loh dengan ini. Kalau tidak terhibur dia kurang puas gitu kan. Nah itulah kami kadang
ada selingi komedinya di situ, Cek. Ya kan, supaya jangan tegang dengan cerita itu. Itu ada selingan komedinya juga. Itu menjadi hiburan. Kadang kan kami, mohon maaf nih, kadang kan kami disawer oleh mereka. Kadang lontar kayak pakai uang 5.000, 1.000. Itu rebutan di panggung gitu. Karena itu tradisi udah. Tradisi, alhamdulillah di situ kadang menjadikan nikmatnya. Kadang dapat cuma 5.000. Tapi berebutnya itu seru ya, berebutnya seru, itu jadi lucu juga. Itu. Ya, mungkin kembali lagi Cek Wan, keinginan harapan Cek Wan sendiri terhadap kesenian tradisional Dul Muluk ini apa? Ya, keinginan Cek Wan untuk generasi muda, ayo kita angkat tradisi kita sendiri. Kenapa orang bisa, kita tidak bisa. Ingat, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Itu pinginnya Cek Wan. Pokoknya jangan malu dengan tradisi budaya kita sendiri. Cek Wan kan sudah bawa buku tuh. Itu buku apa? Syair-syair apa itu tentang Dul Muluk? Syair Dul Muluk. Itu gimana tuh maksudnya tentang syair-syair Dul Muluk? Syair-syair ini ibaratnya tuh ini cerita tapi mengucapkannya dengan syair. Mungkin bisa juga nih Cek Wan sedikit menampilkan misalnya cerita sedikit misalnya tentang Jadi kalau kita baca novel apa-apa kan terus kayak gitu. Tapi ini beda. Beda. Syair ibaratnya gini, dia ngomong tapi kayak pantun, tapi bukan pantun. Misalnya, menteri yang tua pula bersabda kepada menteri wazir yang muda, sangat gundah hati kakanda, belum berangkat duli baginda. Ini yang menciptakan buku itu, menulis buku ini? Iya, ini Muhammad Arfani. Itu Muhammad Arfani ini dia penulis. Penulis. Ketemu sama Cek Wan. Tapi tidak ikut bergabung main Dul Muluk? Enggak, dia penulis. Penulis saja. Dia senang melihat tradisional kita ini mengembangkan, menguatkan syair-syair yang ada cerita di Dul Muluk. Berarti ini sudah ada ya, kalau masyarakat juga pengen mengetahui tentang cerita Dul Muluk, sudah ada syair-syair penulisnya ya. Ini bisa didapatkan di mana, Cak? Nah, ini kemarin Muhammad Arfani ini bisa ke beliau katanya. Beliau langsung yang menulisnya ini. Di sini juga ada cerita singkat juga kan. Pendahuluan apa-apa ada semua di sini. Ada deskripsi naskahnya awalnya seperti ini ada juga. Jadi bisa ngubungi Muhammad Arfani juga bisa. Nanti kalau teman-teman pingin buku ini juga nanti bisa hubungi beliau lah. Jadi bisa situ juga lengkap ya tentang cerita-cerita Dul Muluk syair. ya. Ini cerita tapi bersyair. Itu. Iya. Ngomongnya bersyair. Cerita tapi tentang bersyair. Nah, kembali lagi. Bacanya tentang bersyair gitu. Iya. Kembali lagi Cek Wan, sedikit lagi mungkin kita waktu terbatas, sedikit harapan dan keinginan Cek Wan terhadap kesenian tradisional Dul Muluk agar tetap lestari ini. Nanti ada generasi penerusnya. Ya, harapan untuk muda-mudi ya, khususnya Wong Palembang, jangan sungkan-sungkan, ayo kita sama-sama melestarikan budaya asli Palembang, yaitu Dul Muluk bangsawan. Kalau mau latihan, jangan malu, jangan takut, cobalah dulu, gitu. Karena ini kesenian kita ya, Cek Wan. Ya, kesenian kita khususnya. Ya, baik Cek Wan, terima kasih Cek Wan ya. Mudah-mudahan masyarakat, mungkin anak generasi muda juga yang tengah menyaksikan Dialog Menyongsong Indonesia Maju ini melihat langsung dan tertarik dengan kesenian-kesenian tradisional dan ikut melestarikan kesenian. Terima kasih Cek Wan. Terima kasih, Cek. Dan saudara pemirsa, demikian dialog singkat kami dan mudah-mudahan ini mendapat wawasan dan tentunya juga menjadikan generasi muda untuk tetap melestarikan budaya kesenian Kota Palembang, khususnya Dul Muluk. Saya Marhama, sampai jumpa.